Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengalami meditasi untuk kita dapat dipergunakan oleh Tuhan untuk berdoa, untuk kepentingan dan dalam hal hubungan dengan sesama. Ada dua hal yang mau saya utarakan sebelum memulai meditasi ini. Pertama adalah ketika seseorang sudah mendapatkan pencerahan dalam bentuk hatinya, dirinya, keberadaannya dibuka, kemudian diarahkan dan terhubung kepada Tuhan secara langsung dan seutuh-utuhnya, maka dirinya setelah itu sudah menjadi alat Tuhan untuk bisa dipergunakan Tuhan untuk menjangkau sesama. Menjangkau sesama untuk juga mengalami hal yang sama. Tetapi di tahapan pertama adalah tidak langsung. Jadi tidak langsung kepada Tuhan, tapi melalui ruh-ruh yang sudah terbuka, mengarah dan terhubung dan mendapat pencerahan ini. Baru kemudian nanti akan bisa terhubung langsung dengan Tuhan. Mengapa seperti itu? Pertama adalah seperti anak yang sedang kabur dari rumah secara sadar, dari rumah, dari ibu dan ayahnya, dari orang tuanya. Biasanya dia akan tinggal di rumah temannya gitu. Dan karena sikapnya belum menerima orang tuanya, maka ketika orang tuanya ingin berhubungan dengan anak ini, maka dia biasanya menghubunginya lewat temannya di mana dia menginap di rumah itu gitu. Jadi nggak langsung kepada anak tersebut, karena begitu dihubungin, anak itu akan langsung menolak gitu. Jadi dia menghubungi anaknya lewat temannya itu. Jadi sampai dikasih pesan segala macam, sampai anak itu akhirnya sadar dan bisa langsung menghubungi orang tuanya. Jadi ketika kita sudah dipergunakan Tuhan sebagai alatnya, itulah kesempatan kita untuk bisa dialirkan, memvibrasikan kasih sayang Tuhan kepada sesama agar sama kita dapat sadar, dapat mempunyai kebangkitan kesadaran gitu ya. Lalu kemudian dia sadar untuk akhirnya bisa memulai membuka, mengarah dan terhubung kepada Tuhan secara langsung. Nah, yang kedua adalah ketika kita melihat cahaya yang terlalu terang, biasanya kita tidak bisa melihat langsung. Kita melihat lewat pantulannya. Jadi kalau misalnya ada gerhana matahari gitu ya, ketika ada gerhana matahari, orang dilarang untuk melihat matahari itu secara langsung. Tetapi dia biasanya melalui bayangan air gitu, lewat pantulan. Dari situ dia bisa melihat matahari, karena cahaya langsung itu sangat terang benderang. Jadi Tuhan itu tergantung dari kesediaan dan kesiapan dari ruh-ruhnya. Ketika dia mempunyai kesediaan dan kesiapan yang seutuhnya, maka cahayanya akan sangat terang benderang. Tetapi ketika seseorang itu belum siap, belum bersedia, maka cahayanya menyesuaikan gitu, tidak terlalu terang. Jadi cahaya ini adalah tentu saja bukan cahaya secara fisik, tapi cahaya ini artinya juga roh, artinya juga kesadaran, kecerdasan, dan energi gitu. Jadi orang yang belum bisa terhubung langsung, maka kesadaran yang dialirkan akan sesuai dengan energi atau kebersediaan yang bersangkutan dan membutuhkan orang lain untuk bisa dijadikan alat Tuhan sebelum orang itu akan langsung terhubung dengan Tuhan. Nah, marilah kita bermeditasi untuk bisa dibuka, dihubungkan, dan kemudian dipergunakan sebagai alat Tuhan bagi sesama kita. Meditasi ini juga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mendoakan teman-teman lain gitu, yang rekannya, keluarganya, orang tuanya, anaknya, dan sebagainya, yang mungkin belum sadar untuk bermeditasi atau terhubung pada Tuhan seperti ini, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, sudah meninggal gitu ya. Jadi cara yang terbaik adalah bukan mendoakan orang itu, karena belum tentu orang yang didoakan itu mempunyai kesediaan untuk
didoakan dan menerima kasih sayang Tuhan. Tetapi cara yang terbaik adalah dengan membiarkan diri kita ini terhubung langsung kepada Tuhan dan menjangkau kasih sayang Tuhan, menggunakan diriku untuk menjangkau sesama dimanapun dia berada. Jadi ini tidak mengenal harus bertemu secara fisik dimanapun dia berada, bahkan yang sudah meninggal dimanapun arwahnya berada, untuk dapat orang lain tersebut terhubung melalui diri kita sebagai alat Tuhan ya, dan kemudian bisa berdoa, bermeditasi bersama-sama, dan dialiri oleh kasih sayang Tuhan melalui diri kita yang menjadi alat atau sarananya. Nah, baru ketika kita merasa bahwa si orang tersebut atau sesama tersebut di hati ada tanda, oh iya, si orang ini sudah bersedia, baru kita bisa berdoa dan dialirkan untuk berdoa bersama-sama. Dan aliran dalam bentuk energi, kasih sayang, itu akan mengalir sampai orang itu sadar dan bersedia untuk kemudian langsung kepada Tuhan. Jadi kita hanya dijadikan alat sementara untuk memvibrasikan sesuatu sampai dia betul-betul sadar dan bisa terhubung langsung kepada Tuhan. Teman-teman semua, marilah kita mulai lakukan meditasi untuk sesama ini sesuai menurut kehendak Tuhan.